神武青铜柱只能是我们白衣雪的。怎么了？强敌防御信号。无耻强盗，装什么君子？我们的战力消失了。多谢两位美人的助兴表演。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Tentunya masih setia membahas mengenai Donghua Purse Immortal. Dan seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Dan kini Purse Immortal part 24 akhirnya muncul kembali. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Liang Xi yang tengah terkejut atas keberadaan sosok kuat di dalam kereta. Jelas dengan adanya sosok tersebut, Liang Xi menjadi sangat penasaran dengan tujuan dari mereka. Tak disangka ketua tadi kemudian berbicara dengan sosok itu dan seketika langsung memohon kepada Liang Xi untuk memaafkan atas sikap mereka. Tanya itu, sang ketua juga meminta kepada Liang Xi untuk menyeberangi sungai yang ada di wilayah Sangku. Di sana ketua juga mengatakan bahwa sosok yang berada di dalam kereta, tepatnya Tuan Su, akan mengganti rugi terkait kerusakan yang diperbuat oleh anak buahnya. Akan tetapi Liang Xi menolaknya dikarenakan saat ini kota Tomat sedang mengalami kerugian dan kekacauan. Namun jika Tuan Su bersedia memberikan pasukan darah kepadanya, maka dengan itu Liang Xi dengan senang hati akan membantu mereka di sana. Tapi ketua di sana menolaknya karena kelompok darah yang sangatlah spesial. Mendengar itu Liang Xi juga langsung bergerak untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Bersamaan dengan itu sosok Tuan Su akhirnya angkat bicara yang dimana dirinya saat ini mengajak Liang Xi untuk berbicara empat mata saja. Di dalam Liang Xi langsung diperlihatkan sosok Tuan Su yang merupakan seorang wanita. Tanya itu di sana Tuan Su juga langsung memberikan sebuah minuman. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana saat Tuan Su memberikan minuman, ia juga di sana mengalirkan semacam energi yang dengan itu Liang Xi masuk ke dalam sebuah genjutsu. Membuat kini Liang Xi tengah berada pada sebuah tempat layaknya sebuah danau. Nampaknya Tuan Su ingin menguji kekuatan dari Liang Xi, yang mana diketahui bahwa Liang Xi merupakan sosok jenius dari sekte Tianling. Bersama dengan itu air di sana tiba-tiba bergerak dan menyerang Liang Xi. Tanya itu Tuan Su di sana juga masih penasaran mengenai Liang Xi yang bisa mengalahkan monster berkepala dua tempo lalu. Tak banyak basa-basi, Liang Xi di sana langsung mengeluarkan mata rinegannya, membuat kini sosok dari Tuan Su akhirnya dapat diketahui dan langsung menyerangnya. Namun nampaknya Liang Xi di sana sangat kewalahan untuk mengimbangi kecepatan dari Tuan Su. Terbukti sekarang Liang Xi terlihat tersudut dengan pedangnya sendiri. Namun hal itu ternyata tidaklah cukup untuk mengalahkan Liang Xi. Terbukti di sana hanya dengan satu tatapan Liang Xi akhirnya berhasil memberikan serangan mental pada Tuan Su. Tanya itu dengan kekuatan matanya Liang Xi juga berhasil menginterogasi semua informasi yang diperlukan. Perbincangan terus berlangsung sampai akhirnya Tuan Su mengatakan mengenai tempat yang dinamakan portal perunggu. Mendengar hal itu Liang Xi juga terkejut karena portal itu merupakan sebuah tempat yang Liang Xi cari. Namun saat ia menanyakan terkait lokasinya, tanpa diduga seketika Tuan Su kembali bangkit dan tersadar. Dan Xin kemudian kembali ke dalam kereta. Dengan itu Liang Xi di sana langsung menyekap sosok dari Tuan Su. Liang Xi juga langsung menanyakan mengenai cara untuk memasuki portal perunggu tadi. Tanya itu di sana Liang Xi juga memberikan sebuah obat ketawa kepada Tuan Su. Alhasil Tuan Su akhirnya angkat bicara. Ternyata untuk memasuki portal perunggu yakni adalah keluarga Luwak.
Dengan itu mereka pun sepakat dan Liang Xi pun keluar dari kereta kuda. Dan kini kesepakatan itu yakni Liang Xi bisa mengambil alih dari kelompok darah tadi. Tanya itu Liang Xi di sana juga berniat untuk memberikan sebuah senjata kepada mereka. Yang dimana hal itu ia lakukan hanyalah untuk menjadikan wilayah Sangku menjadi wilayah terkuat. Setelah itu Liang Xi juga memberikan sebuah jalan untuk Tuan Su menyeberangi sungai. Yang dimana Liang Xi langsung membekukan semua perairan menjadi membeku. Tuan Su yang melihatnya menjadi sangat terkejut dengan kekuatan dari Liang Xi yang sangat luar biasa. Mereka pun kemudian langsung bergerak untuk meninggalkan tempat tersebut. Xin kemudian berpindah di dalam hutan. Terlihat di sana terdapat sebuah kelompok misterius. Mereka saat ini nampaknya akan menuju ke pilar perunggu kuno. Mereka mengklaim bahwa pusaka itu hanyalah boleh dimiliki oleh dirinya sekarang, yakni dia adalah Baisu. Di sisi lain, pasukan Duyung yang melihat hal itu mereka menjadi terkejut karena lagi-lagi terdapat kelompok lain yang akan kembali memasuki wilayah Sangku. Mereka pun di sana kemudian memutuskan untuk kembali melaporkannya. Namun tak diduga ternyata salah satu dari mereka itu hanyalah sebuah tiruan dan langsung menghabisi pasukan Duyung. Xin kemudian berpindah di Menara Sangku. Terlihat di sana Liang Xi tengah melakukan sebuah kultivasi. Bersamaan dengan itu di sana juga hadir sosok Tuan Putri yang masuk ke Menara Sangku. Para penjaga yang mendengarnya juga nampak menyadari bahwa telah datang sosok ke menara itu. Mereka pun lantas memeriksanya serta menanyakan kepada Liang Xi. Namun karena perintah Tuan Putri, Liang Xi pun akhirnya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke tempat dirinya. Bersamaan dengan itu, Tuan Putri kemudian membicarakan mengenai sebuah pusaka pilar yang kini berada di tangan Liang Xi. Mendengar hal itu, Liang Xi menjadi sangat terkejut karena Tuan Putri tak disangka memang telah mengetahuinya. Ternyata hal itu dapat diketahui dari sebuah perunggu yang tempo lalu bersinar seketika. Nampaknya pusaka perunggu dan juga token perunggu itu memang saling terhubung satu sama lain. Tanya itu, sang putri juga menjelaskan mengenai pusaka lainnya selain dari kedua itu, yakni pusaka token harimau putih yang saat ini berada di tangan Baisu. Dan tentu sama halnya dengan Liang Xi, mereka saat ini juga tengah mencari pusaka-pusaka yang lainnya. Dan dengan itu sang putri memperingatkan kepada Liang Xi akan kedatangan dari Baisu itu. Bersamaan dengan itu, di sisi lain wilayah Sangku, terlihat saat ini kelompok misterius nampaknya sudah mulai bergerak. Terlihat di sana penjaga gerbang kota Tomat itu dihajar secara diam-diam. Namun beruntung di sana juga hadir An Yu dan juga klan buaya yang langsung melawannya. Membuat kini situasi pun menjadi berbalik dan satu persatu dari mereka dapat dikalahkan. Dengan itu alarm bahaya juga telah dibunyikan. Membuat Liang Xi yang melihatnya juga bergerak untuk melihatnya. Pertarungan demi pertarungan juga berlanjut. Serangan demi serangan juga terus dilancarkan. Sampai akhirnya Liang Xi datang dan membuat semua orang menjadi ketakutan. An Yu yang berada di sana kemudian meminta maaf kepada Liang Xi atas situasi yang terjadi di wilayah Sangku. Tak hanya itu, di sana klan Duyung juga melaporkan mengenai anak buahnya yang telah hilang. Ternyata itu merupakan pekerjaan dari Baisu yang sangat cerdik. Mendengar itu, tentu Liang Xi menjadi bersemangat dan akan menunggu dari sosok Baisu. Di sana Liang Xi juga mulai memerintahkan kepada semuanya untuk bersiap akan terjadinya sebuah pertempuran. Mulai dari klan buaya dan juga klan Duyung. Situasi yang semakin memburuk membuat Liang Xi akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Putri dalam menghadapi sosok Baisu. Sang putri kemudian langsung menyetujuinya, namun dengan satu syarat, yakni Tuan Putri bisa meminjam klan medis dari wilayah Sangku. Keesokan harinya semua orang telah berkumpul di depan gerbang kota. Tak lama di sana juga muncul sosok Baisu dengan pasukannya. Mereka dengan sombong lantas mulai memprovokasi dari Liang Xi. Jelas perkataan yang tampak sederhana nyatanya mampu membuat semua orang menjadi kesal dan langsung menyerang mereka.
Namun hal itu ternyata sia-sia dikarenakan pilar perunggu dari Baisu itu mampu melindungi bahkan menyerap energi di sekitarnya. Dengan begitu saat ini Baisu terlihat sangat sombong, bahkan ia mengatakan bahwa dirinya itu akan mengampuni semua orang jika bos wilayah Sangku membuka gerbang kotanya itu. Jelas Liangxi yang mendengarnya langsung menolaknya, membuat Baisu menjadi sangat marah dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya. Jelas Liangxi yang melihatnya juga cukup santuy dan ia juga langsung memerintahkan semua pasukannya untuk melakukan sebuah pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Kekuatan pasukan darah dan juga klan buaya membuat para musuh lari ketakutan. Baiyu yang melihatnya juga sangat terkejut karena pilar perunggu milik dirinya itu tidaklah berguna. Ternyata kekuatan dari pilar perunggu itu hanyalah mampu menyerap energi sejati, bukanlah kekuatan fisik. Alhasil Baiyu di sana kemudian memerintahkan pasukan spesial yakni pasukan bayangan. Ternyata kekuatan pasukan bayangan itu bisa menghilang tak terlihat. Melihat itu Liangxi kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Ternyata Liangxi telah memiliki sebuah taktik bertarung untuk mengalahkan pasukan bayangan, di mana di sana Liangxi memerintahkan kepada klan buaya untuk melemparkan senjata kapur mentah yang digabungkan dengan atribut klan buaya. Dengan itu, semburan panas dari gabungan keduanya akan menjadikan kulit menjadi terbakar, membuat kini pasukan bayangan lari ketakutan. Dan kini setengah dari pasukan Baiyu akhirnya dapat dilumpuhkan. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Pers Immortal part 24. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa, salam para